Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fajar Haras, mahasiswa Inbon Permata Sakti 2020, asal Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Retno Lansari, mahasiswa Inbon Permata Sakti 2020. Universitas asal saya yaitu Universitas Negeri 19 November Kolaka, Fakultas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Halo, perkenalkan nama saya Ervi Ifada, mahasiswa Permata Sakti Universitas Negeri Padang 2020. Berasal dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi. Dalam video ini, kami bertiga akan menjelaskan tentang Green Supply Chain Management. Apa itu Green Supply Chain Management? Menurut Deraj, Green Supply Chain Management merupakan sebuah inovasi dalam penerapan strategi rantai pasok yang didasarkan dalam perspektif lingkungan, yang mencakup aktivitas reduce, reuse, recycle, dan substitusi bahan baku. Selain itu, menurut TOK, Green Supply Chain Management merupakan sebuah pengintegrasian perspektif lingkungan ke dalam manajemen rantai pasok, yang mencakup desain produk, pemilihan dan seleksi sumber bahan baku, proses manufaktur, pengiriman produk akhir kepada konsumen, serta pengelolaan produk setelah habis masa pakai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep dari Green Supply Chain Management ini didasarkan pada perspektif lingkungan, yaitu bagaimana cara kita mengurangi limbah dan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan rantai pasok perusahaan industri. Baik, mengapa Green SCM itu penting? Yang pertama yaitu mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua, bersaing dalam kompetisi pasar. Yang ketiga, pemenuhan terhadap peraturan mengenai sistem manajemen lingkungan. Selanjutnya, dampak positif Green SCM. Yang pertama yaitu menyelaraskan tujuan Green Supply Chain dengan tujuan dan strategi bisnis perusahaan. Yang kedua, evaluasi dampak lingkungan yang dihasilkan dari setiap proses rantai pasok dan aktivitas logistik. Yang ketiga, menggunakan analisis Green Supply Chain sebagai katalis untuk mempercepat inovasi. Yang keempat, memberi perhatian terhadap pengurangan limbah. Yang kelima, integrasi dan kolaborasi rantai pasok dengan para pemasok dan pelanggan untuk bersama mengurangi emisi karbon dioksida dan dampak negatif terhadap lingkungan. Penerapan Green Supply Chain Management memiliki beberapa aktivitas dan fungsi operasional untuk menunjang keberhasilan. Fungsi operasional yang pertama yaitu pengadaan hijau. Pengadaan hijau merupakan penerapan dari reuse, reduce, dan recycle. Nah, ada dua aktivitas dalam pengadaan hijau. Yang pertama yaitu memilih supplier yang memiliki standar mutu lingkungan dan bersertifikat dalam konsep green. Aktivitas yang kedua yaitu melakukan promosi daur ulang dalam rangka meningkatkan kesadaran lingkungan serta mengurangi bahan-bahan yang berbahaya terhadap lingkungan. Fungsi operasional yang kedua yaitu manufacturing hijau. Manufacturing hijau merupakan proses produksi yang menggunakan input dengan dampak lingkungan yang sangat rendah, serta penggunaannya maupun prosesnya itu secara efisien dan menghasilkan limbah maupun polusi yang sangat sedikit. Fungsi operasional yang ketiga yaitu distribusi hijau. Kegiatan dalam distribusi hijau antara lain kemasan hijau, yaitu menggunakan kemasan dengan bahan baku yang ramah lingkungan. Kegiatan lain yaitu logistik hijau. Di sini yaitu penggunaan kendaraan dengan bahan bakar alternatif dan mendistribusikan barang dengan jumlah yang besar, sehingga secara keseluruhan bahan bakar yang digunakan dapat diperhemat. Fungsi operasional yang terakhir yaitu logistik balik.
Logistik balik merupakan proses pengambilan produk dari konsumen akhir untuk meningkatkan nilai dan pembuangan yang tepat. Kegiatan dalam logistik balik antara lain yaitu pengumpulan, penyortiran, pemulihan, redistribusi, dan yang terakhir yaitu pembuangan. Kesimpulannya, Green Supply Chain Management merupakan sebuah terobosan baru dalam penerapan strategi rantai pasok yang dikolaborasikan dengan perspektif lingkungan. Mengingat saat ini perusahaan hanya mengutamakan pendapatan, laba, serta keberlangsungan perusahaan tanpa memikirkan dampak yang diakibatkan proses rantai pasok terhadap lingkungan. Maka dari itu, penerapan Green Supply Chain Management sangat penting. Mahatma Gandhi pernah mengatakan, ada kecukupan di dunia untuk kebutuhan manusia, namun tidak untuk keserakahan manusia. Sekian penjelasan dari kami mengenai Green Supply Chain Management. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.